Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Kami persilakan Is untuk duduk. Christ alone. Mohon Amang Inang kita jaga Is prokes ya. Christ Kita jaga jarak. alone. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di hari yang berbahagia ini. Terlebih-lebih anak Tuhan, Saudara Felix Huta Barat bersama Ruth Boru Nenggolan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah-tengah persekutuan kita hari ini sekaligus menjadi amanat untuk memberangkatkan saudara berdua kepada rumah tangga yang akan terbentuk hari ini. Saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di hata Batak di Doksongon. Di baheni sai masih paingotam mahamu. Jala masih pauliulian. Songon naung binahemuna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam beragam aspek kehidupan kita, baik keluarga, baik kehidupan sosial, bergereja ataupun bermasyarakat, tentu setiap orang membutuhkan topangan, membutuhkan nasihat. Walaupun tidak semua orang mampu menerima nasihat. Nasihat sering ditafsirkan orang seolah-olah menyatakan kita tidak mampu. Nasihat bisa dipahami orang seolah-olah kita tidak memahami. Nasihat bisa dipahami orang seolah-olah kita tidak mengerti apa-apa. Juk do zolma mulu dipaingot tersinggung dong. Tersinggung. Beh, nabi kirod do noang dakwat tusi manangaha. Nabi kirod daw oto, nabi kirod daw noeng setabi siloak-loak turuluninna. Tidak semua orang langsung berjiwa besar dan memahami nasihat itu apa, dan betapa pentingnya saling mengingatkan dan saling menasihati dalam kehidupan ini. Tung dijabuhi tarupani akamanginang Tuani dua dong si patai nata pengot toni bate bemuludang uludu laus susah nasi di pengot duiba unak songoni main di ngotodon nasi di pengot dong. Atau sebaliknya, kalau kita tidak, seorang suami tidak mengingatkan istri-istri kita di rumah, babu itu siga rumah tangga. Bu itu siga sudi di zaman now kan Ruth, kemauan laki-laki itu dengan perempuan itu kan berbeda. Selera laki-laki dengan selera perempuan itu berbeda. Semua berbeda. Kebutuhannya berbeda. Baik kebutuhan pengok amat tatong. Kubudui paingot. Jimuluh hami ama paling ko saya do biasa na si paingot na kan.
Sanidok mabulu di jabu maloi nang marpangotik dah inna mulu hata Batak mulu hata Indonesia na dan ibu tuhan muda dua biate alesa ibu tuhan muda dua pelik mulu idok mulu dipaingok sadama istrina maloi nang marpangotik dah ninna lapatanna hematlah hemat olak nido si paingot sian amatta di jabu alohoy nang marpangotik da sonari hita bui mangan mersugut dang binoto na bui hita mangan itu nasihat. Jadi si ukur masih ada suami dan istri saling mengingatkan menasihati di rumah. Tapi dalam konteks kehidupan sosial kita manginang lumobi noengon tidak semua orang yang selalu peka terhadap nasihat itu. Alani holong ni rohatta. Jika saya sikapatta rohita pe paingot terdongatta keborhak sia kolong ni roha do. Alani holong ni rohatta do. Karena kita mengasihi dia, kita tidak menginginkan dia terperogok, dia tidak menginginkan jatuh, kita tidak menginginkan dia semakin tidak baik dalam kehidupan ini. Karena cinta kasih kita tapaingot ibana. Alani holongi rohatta tu ibana tapaingot ibana didorong oleh cinta kasih yang dari Kristus ikonido motipta paingoton mamudai do paingoton halak alani holong ni roha tu Tuhane. Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih saudara berdua Felix Tiugin Maruli Huta Barat bersama Ruth Teresita. Kemarin saya dalam konseling saya tanya, sudah berapa lama berteman? Jawabnya kurang lebih 6 tahun ya. Iya. Pengalaman yang cukup panjang. Audak pula song nililingkan sama saya merdongat penata. Gitu, tarsata luyo ti kura. Iya, jadi kalian lebih lama untuk saling mengenal, ya. Tapi saya katakan kemarin, walaupun sudah lama orang berpacaran, berteman, akan sudah menganggap rumah calon suaminya menjadi seperti rumahnya sendiri, atau rumahnya seperempuan sudah dianggap si laki-laki seperti rumahnya sendiri. Tapi saya katakan kemarin, belum full 100% kita di situ mengenalnya, enggaklah. Dan menguji kualitas kita, sifat dan pribadi kita belum tentu di situ, dan itu kebenarannya. Dukpe tereleni rumah tanggai. Setelah kita menjalani rumah tangga itu, baru kita mengetahui siapa kita yang sebenarnya, siapa dia yang sebenarnya, dan itu akan Anda alami sendirinya nanti. Boleh kau pandang selama ini Felix, si Ruth ini orang yang baik, lembut, penyabar, orang yang hemat, tidak berpoya-poya, tidak hura-hura, gayanya tidak glamor dan lain-lain sebagainya. Bisa begitu pandanganmu. Oh, cocok ini jadi istri saya ini. Ya, orangnya baik, pendua, rajin ke gereja, ya dia hidup biasa-biasa saja, ya. Boyme, pandanganmu selama ini, atau sebaliknya Ruth, bisa saja pandanganmu dengan Felix ini, wah ganteng kali si Felix ini, badang pola meila biar not tu dia mabuanon, bisa saja gitu. Memang ganteng do iban Ruth, ganteng do, aku izot toh, kan? Iyalah, kalau nggak ganteng mana mau, aku bilang dulu. Ganteng, burju, pistar,
Boleh saja pandanganmu selama ini seperti itu, tapi belum tentu itu aslinya inang ya, belum tentu. Badang mungkin atok patuluh honot tot sudi tiki mardongan nih bah sutuk sujadi dah tuan nate, dan mungkin datuk tudo nak pemuruk pinaksa dui senyum. Ya namanya kita sedang jatuh cinta, kan itu. Fakta-fakta siapa kita, integritas dan sifat-sifat pribadi kita, itu semuanya kelihatan ketika kita telah mengarungi rumah tangga itu, ketika kita telah menjalani proses sebagai bahtera itu. Tetapi saya katakan kemarin, jangan salah, rumah tangga itu bukanlah ciptaan manusia, bukan jadi-jadian tangan manusia, bukan karena oleh pikiran manusia. Dangalani hita zolmaon bainadong parsaripeon daong tuhat taido napatu pahoni di kisah halak ngisi Adam di dade batama amang dangol nai lasong godongan na daong pangurupina dungi di topai bana maburu-burui dituguma tulabungna merumah tangga na perzulu. Pencipta rumah tangga itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, siapa yang menodai rumah tangganya itu adalah menodai dirinya terhadap Tuhan. Makanya rumah tangga kita itu diikat dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Aladang najari-jarian ni zolmai dang natababai ni daong dan nata tukak-tukangi bahasa lomoro hani bawa tu paropuan, bahasa lomoro hani paropuan tu bawa. Itu adalah Tuhan yang menciptakannya. Hidup bedak terjalu puda kuriat tadope dan segini LGBT dan lain-lain sebagainya. Terus terang gereja kita menolak itu, karena perkawinan yang diciptakan oleh Tuhan adalah antara laki-laki dan perempuan. Dialu puda nih kuriat tadi. Tetapi bagaimana kita membangun rumah tangga kita sebagai rumah tangga Kristen yang hidup di dalam cinta kasih dan kedamaian? Pertanyaan saya terakhir kemarin bagi kalian berdua dalam konseling, keluarga yang bahagia itu disebut bagaimana? Ado keluarganya bahagia. Felix menjawab kemarin, ya ketika kita memiliki. Ruth berkata jawabannya, ketika kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Jawaban Ruth yang paling tepat. Bahagia dalam takaran rohani kita sebagai orang percaya bukan karena banyaknya kita miliki. Tidak. Bukan karena kita memiliki segala-galanya makanya kita disebut bahagia atau merasa bahagia. Bukan hanya lelucon Bapak Ibu Saudara-saudara kalau dikatakan seseorang memiliki harta, memiliki tahta, tapi ada juga yang dekat dengan itu, semua tak wanita. Berarti jawabannya bukan ketika kita memiliki kita bahagia, tetapi kebahagiaan adalah ketika kita di alam penderitaan, di alam kesusahan tetap bisa tertawa dan bisa saling merasakan dan bisa saling menolong dan bisa saling membantu, bisa tetap setia walaupun di alam penderitaan itu. Bayang goholan tiki sonanggo mekel basa dewi sudiru solma mabotoi. Alai wado mulu tiki susah Ruth, mulu yedupi non susah, si pilikon banyak bebannya, pro di dalam pekerjaannya. Apakah engkau tetap setia dan mencintai dia? Bahkan mungkin dia akan jatuh sakit. Apakah engkau mencintai dia? Saya berikan contoh kemarin, tirulah Inam Buru tapi ini luar biasa. Inat tasuripu ada yang sungguh luar biasa. Saya yakin tidak setegar ini Amang Marsakap yang sudah menjalani banyak proses perubatan tanpa semangat dari seorang istri yang baik.
tanpa doa dan topangan dari seorang istri yang tangguh. Anggo dihalakani ra ngaulusongon na di sinetroni beholak koma paturtero kususawin akan laus di sipakor los beda bukan gudang ku sinetron songoni laus di debugon kan disengaja mate. Ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami banyak tantangan, tapi tetap kita senyum, kita topang, kita memberi dorongan, kita memberi semangat, disitulah kebahagiaan itu. Usap peudok natuari kan, bangunak songkalah kita tong, tikibudi lian mangan lias setorat tiap hari, builawi bena tumol, pi, nah kan, sayang, oleh subui, gabiahe dong, pergi. Tapi keluarga Kristen itu dalam suka dan duka, disitulah kebahagiaan kita. Kita memiliki atau tidak memiliki, tetapi kita bisa bersama-sama menikmati, tersenyum dan saling menasihati saling dengan yang lain. Oleh sebab itu seorang suami tentu membutuhkan dorongan dan nasihat dari istri, dan seorang istri jangan sakit hati kalau dinasihati oleh suami. Unang murah-murah tersinggung dah, jangan murah tersinggung. Ya, kalau dinasihati satu dengan lain, respon dengan positif. Berarti betul-betul lo cinta dia di mana tuau, harus begitu ya. Betul-betul dia sayang sama saya. Nasihat itu begitu berharga. Seorang istri juga harus dengar-dengaran nasihat dari orang tua, dari mertua, dari siapapun. Nasihat harus kita respon, itu adalah membangun kita. Seorang suami juga harus mendengar. Unang egois cita tong. Iya. Jangan kita anggap, dan itu ya saya terangkan kemarin apa pengertian setara di dalam ajaran kekristenan kita tentang suami dan istri. Ya, kalaupun dikatakan seorang istri tunduk, bukan berarti dia budak bawahan. Jangan salah, tapi dia dikatakan sepadan. Jadi unak kacik rahmat jangan hati kalau dinasihati istrimu, ade pilih. Ya, karena itulah Tuhan menciptakan perempuan itu, karena Adam itu butuh dukungan, sokongan. Unang tong merasa rendah kita, ya kan? Budi kita muruk, boido, alai muruk di bagasak kolong. Tapi gimana tong nasihat nih? Ya, jangan murah tersinggung satu dengan yang lain. Saling menasihati dan membangunlah kamu sama seperti yang memang kamu lakukan. Kalau itu kalian lakukan berdua, tentu keluarga kita seiring dengan keinginan Tuhan menjadi keluarga yang bahagia, penuh dengan cinta kasih yang dari pada Tuhan. Songonima dihamu sudi keluarga Huta Barat neng gulan dipergugui Tuhan ima hamu amangda inang sehat namang Huta Barat ate amangda luar biasa berkat Tuhan untuk amang dan inang baru tapea bisa menghantarkan anak kita di sini. Saya katakan amanglah yang harus suri teladan bagi mereka nantinya. Sebagai parumain sudah saya beri nasihat, tirulah orang tua kita yang ada di sini, baik nenggulan, mari amang kita doakan, kita dukung, kita support anak-anak kita itu agar tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan, menjalani proses-proses. Tentu banyak yang harus mereka jalani, persoalan-persoalan hidup. Menjadi teladanlah di dalam rumah tangga Kristen yang betul-betul kuat dan kokoh selalu dalam merindukan persekutuan dengan Tuhan, karena hanya satu sumber berkat, sumber kedamaian dalam hidup kita, yaitu ketika kita selalu bersama dengan Tuhan. Di pargugu itu hatta mahamu tiur masude nang ulauta di bakasan sadari.